Ada satu lempir tidak diajarkan oleh bapak, disobek, dilipet, dimasukkan kotak. Saya tanya, bapak itu apa? Diam. Kenapa? Jangan tanya isinya apa, tidak boleh tahu. Jangan tanya, tidak boleh tahu. Bapaknya galak, akan memaksa. Nanti kalau ketahuan nanti dipentungi. Jadi dia itu. Tapi orang itu kalau sudah dilarang penasaran, pak. Apa sih? Kenapa dilarang? Ada apanya sih? Akhirnya saking pengennya tahu, akhirnya dia ngomong, kapan saja bapak mati. Kalau bapak mati, saya bongkar itu kotak, saya baca itu. Tuh, mengharap bapaknya, mengharapkan bapaknya cepat mati. Mati bener. Falamma mata abi fatahtuhu faida fi nabiyyun yakhruju akhirat zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Begitu bapaknya mati, kotak diambil, dibongkar, kertas diambil, dibaca, isinya sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata bapaknya, kamu jangan baca sejarah Muhammad, kamu jangan baca riwayat Muhammad, nanti kamu iman. Supaya kamu tetap Yahudi tidak iman, jangan sekali-kali baca sejarah Muhammad. Persis yang ada di Indonesia, jangan tulis sejarah NU, jangan tulis sejarah ulama di buku-buku formal yang diajarkan di SD, SMP, SMA. Nggak ada perjuangan kiai-kiai itu. Nantinya orang itu kiai. Paham nggak? Makanya nggak ada sejarah kiai. Inilah tugas NU sekarang, tugas PBNU Pak Kiai, tugas PBNU sedang mencari sejarah ke-NU-an. Ya Allah, ternyata luar biasa, ditemukan banyak sekali kiai-kiai NU yang berjuang untuk negara. Dah, diulangi lagi. Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu Pak menjadi presiden itu berkat NU. Waliul amri dharuri bisyaukat. Karena tidak ada pilihan, NU yang menentukan. Pokoknya ya maklum ya. Ya Allah, Gusti tidak pada tahu ya, 30 tahun dipentungnya Pak ya. Orde Baru tidak diberitahu apa-apa. Presiden Soekarno mengirim utusan khusus ke Jawa Timur menemui Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim, bagaimana ini akan diserang oleh tentara sekutu, apa melawan, apa menyerah? Ya, nanti saya kumpulkan kiai-kiai dulu. Kiai Hashim Asy'ari nyurati kiai-kiai seluruh Jawa dan Madura, Kiai Surya NU. Dari Cirebon berangkat pakai kereta api 6 gerbong dipimpin Kiai Abbas Buntet rahimahullah. Datang di Surabaya tanggal 21, malam 22, seluruh kiai tawajuh munajat pada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa melawan, apa menyerah, apa melawan, apa menyerah, menjelang fajar Allah memberikan isyarat wajib melawan. Wajib melawan penjajah, fardu ain li ahli masafatil qasr. Bagi radius 90 kilo wajib fardu ain. Ini dari mana? Dari Allah. Maka keputusan ini paginya ditulis dengan kod PBNU, disebut resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Akhir disebarluaskan untuk semangat juang, terjadilah perang besar, yaitu 10 November. Seluruh kiai turun gunung, seluruh ulama mengeluarkan kemampuan keramatnya luar biasa. Lah nggak bawa senjata, kiai perang nggak bawa senjata, santri ya Allah pakai sarung nggak pakai celana dalam. Perang kok nggak pakai celana dalam, pakainya bambu apa? Bambu runcing dengan takbir. Ya Allah, itu kiai, waduh, Kiai Mahrus pakainya apa? Pakainya benang. Begitu benang kelihatannya laut. Kiai Abbas Buntet pakainya kacang hijau. Begitu ditebarkan jadi tentara, wah macam-macam.
Kiai Baidowi langsung pakainya sorban, begitu begini pesawat jatuh karena pilotnya ngantuk mungkin. Itu yang mati kiai ratusan, santri ribuan, rakyat ribuan. Catat, tentara belum terkonsolidasi, belum ada. Kiai santri perang, ya Allah ya Rabbi. Kalau kalah apa jadinya Pak? Kan sudah merdeka Pak. 17 Agustus merdeka, itu perang 10 November, 2 bulan kemudian. Kalau kalah mungkin merdeka tidak jadi atau merdeka dengan sistem yang lain. Lah kok bisa menang? Padahal yang perang itu kiai murni, santri, rakyat bisa menang, luar biasa. Ya Allah. Nah setelah menang selesai, akhirnya membuat negara. Presiden banyak juga tahu. Presiden tahu bahwa yang namanya 10 November itu cikal bakalnya itu embrionya dari 22 Oktober. Presiden Soekarno baca, Presiden Soeharto baca, Presiden Megawati, SB baca, nggak ada yang tersentuh. Begitu presidennya Pak Haji Jokowi, wah hebat, jadi kok bisa perang ya? Kok bisa perang itu dasarnya apa? Terus kok bisa menang? Diundanglah ketua NU Pak Said. Pak Said gimana ceritanya kiai-kiai perang 10 November? Diterangkan, terus diterangkan. Akhirnya Pak Said minta penghargaan terhadap santri. Pak Jokowi, ya nanti akan saya berikan penghargaan Hari Santri 1 Muharram. Pak Said nggak mau 1 Muharram. Kenapa? Karena 1 Muharram adalah hari mulia bagi seluruh umat, bagi umat Islam seluruh dunia. Ini khusus santri. Maka disepakatilah Hari Santri 22 Oktober bertepatan dengan resolusi dia. Maka diundanglah Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri semuanya sepakat ditandatangani pada hari Kamis jam 2 siang di Masjid Istiqlal pada tanggal 22 Oktober 2015. Ini luar biasa. Luar apapun bentuknya, beliau berjasa memberikan kita Hari Santri. Ya Allah, mahasiswa nggak punya hari Pak. Nggak ada hari mahasiswa, ada nggak ada. Santri yang tidak pakai celana dalam punya Hari Santri. Luar biasa. Dah, akhirnya menang. Setelah menang, kita buat negara. Ini saya terangkan, awas. Mestinya tidak begitu, tapi dengan cara begitu supaya paham. Dibuatlah negara. Negara apa? Maaf, yang melawan penjajah, yang merebut kemerdekaan bukan Islam saja. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Kalau negaranya dibuat negara Islam, apakah yang Kristen terima? Toh saya juga berjuang. Ya sudah, negara Kristen. Kalau negara Kristen, apakah yang Buddha terima? Saya juga berjuang. Maka sebelum jadi negara udah perang sendiri nantinya. Maka dibuatlah konsensus, kesepakatan seluruh kelompok. Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai lagi di Surabaya, tawajjuh ilallah, tanya selalu kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, negara Indonesia ini negara apa? Negara agama Islam atau bukan? Terus malam terakhir Mbah Hasyim Asy'ari sholat istikharah 2 rakaat. Kok cuma 2? Dengarkan dulu. 2 rakaat pertama surat Kahfi 41 kali. Rakaat kedua surat Taubat 41 kali. Kalau Ustadz Tasikmalaya mesti pingsan. Itu isyarah ilahiyah. Allah memberikan isyarah. Hasyim dan kiai-kiai tidak usah membuat negara Islam, buatlah dasar negara yang tidak bertentangan dengan. Dari ini minta kepada Allah, maka terciptalah Pancasila. Paham nggak? Paham nggak?
Jadi Pancasila ini di samping yang lain, ini hasil istikharah, hasil bertanya pada Allah, hasil kesepakatan, tidak mudah dirubah. Nah, kalau sekarang ada yang ingin merubah, maka syaratnya harus adakan konsensus kembali. Apakah mampu konsensus seluruh Indonesia? Istikharah lagi, baca surat Kahfi lagi, ayo mampu tidak kira-kira? Kan begitu? Nggak mungkin. Oleh karena itu, sudahlah kita ini Bismillah, Bismillah. Enak dengan Pancasila itu, enak. Kalau bukan Pancasila itu ya Allah, 7 hari haram, 40 hari haram. Enak Pancasila, 7 hari berkat, 40 hari berkat, kan kenyang terus jadinya. Nah, itu nikmat. Inilah kenikmatan. Setelah menjadi negara, apa yang harus kita lakukan? Satu, inilah bentuk tongkat, bentuk riayatul daulah, bentuk menjaga negara. Perang. Kenapa sih mesti perang? Begini ya, orang itu harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia saya bikin untuk ibadah. Apakah ibadah itu usolli? Bukan. Sholat iya, tapi peningkatan sholat bukan usolli fardhu a'udzubillah Allah kasarnya, bukan, tapi sholat meningkat menjadi hubungan dengan Allah yang rutin, sehingga naik. Puasa itu bukan hanya tidak makan, tapi bagaimana puasa tidak menyentuh selain Allah, itu peningkatannya dan lain sebagainya. Meningkat, ibadah harus meningkat. Bisa meningkat apabila tenang, bisa tenang apabila aman, bisa aman apabila saya yang menguasai, yang mengatur, bukan penjajah. Seaman apapun, jika masih dipegang oleh penjajah, maka masih khawatir. Oleh karena itu Kiai turun tangan merebut negara agar saya yang mengatur dan saya membuat keamanan. Itu. Para rekan-rekannya saya hormati, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, nah ini hijrah juga harus tahu. Adik-adik harus tahu kenapa sih Nabi Muhammad hijrah. Kenapa tidak mungkin, tidak mampu membuat negara di Mekah. Nabi Muhammad hijrah sebab untuk membuat kemuliaan, mencapai kemuliaan. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad itu penduduk Mekah, ya kan? Penduduk Mekah. Kalau penduduk nggak boleh ngapa-ngapain, dipentung, dijotos oleh penguasa, tidak boleh melawan. Kalau melawan memberontak dilarang dalam agama. Oleh karena itu NU ketika Orde Baru dijotosi, tidak boleh melawan. Karena melawan adalah memberontak. Diem. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah punya negara, orang Mekah menyerang dengan perang Badarnya, maka Nabi Muhammad melawan karena punya negara. Itu ya. Nah, ini sekilas supaya ada kenang-kenangannya dengan hijrah. Satu ketika malam hari Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril. Ya Muhammad hajir Makkah al-an. Muhammad, hijrahlah sekarang. Sekarang iya. Nabi Muhammad bangun jalan ke depan. Begitu ke depan, lihat di luar rumah orang 40 preman Mekah bawa pedang semua ngadang Muhammad. Pokoknya Muhammad keluar, bunuh. Itu preman Mekah. Ya Allah, orangnya tinggi-tinggi, hitam-hitam, kumisnya kelihatan dari belakang. Itu bagaimana orangnya itu. Begitu melihat preman banyak, Nabi Muhammad masuk lagi, membangunkan sahabat Ali. Ali, kamu bangun, kamu tidurnya pindah ke tempat tidur saya. Ali, kamu bangun, tidurnya pindah ke tempat tidur saya. Kira-kira kalau Ali Tasikmalaya mau nggak Pak? Resikonya mati. Itu sahabat Ali. Faqama mutabassiman wa qala hubban wa karamatan ya Rasulullah. Sambil tersenyum sahabat Ali menjawab,
dengan senang hati wahai Nabi. Pindahlah sahabat Ali ke tempat tidur Nabi Muhammad, memakai selimut Nabi Muhammad, resikonya mati. Ini yang namanya membela Nabi. Sejauh manakah kita membela kiai? Ayo, mana banser? Ayo, itu siap mati. Lantas Nabi keluar, sebelum ke pintu ibu-ibu, Nabi mengambil tanah. Dari mana tanahnya? Ibu-ibu, Nabi itu rumahnya tidak ada keramiknya. Tidak ada keramiknya. Saya punya paman, adiknya ibu saya rahimahullah, rumahnya tanah. Yang mau kasih keramik, mau kasih granit, banyak sekali. Nggak mau. Kenapa? Sudahlah, saya ke tanah saja. Kenapa sih Kiai? Orang yang rumahnya pakai keramik itu kalau meludah sukar. Naon meludah teh naon? Kalau badan yang meludah sukar. Ambil tanahnya dibeginikan oleh Nabi. Ini sambil baca, wajalna min baini aidihim sadda wa min khalbihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibacakan fahum la yubsirun, orang 40 tidur semua. Ya Allah, luar biasa, tidur semua. Tapi tolong jangan niru, jangan ikut-ikutan, pasti tidak mustajab. Coba saja Bapak naik sepeda motor tidak pakai helm, ada polisi, wah mana tanahnya, fahum la yubsirun. Coba sekali aja. Fahum la yubsirun, fahum la yubsirun. Nabi Muhammad berjalan, orang tidur semua, menghampiri sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, ya, keluar Abu Bakar. Jadi berangkat hijrah wahai Nabi, iya. Ke Madinah, iya. Dengan saya, iya. Diem saja. Ayo. Abu Bakar bertanya, catat pertanyaan Abu Bakar. Wahai Nabi, saya menemanimu, Allah ridho tidak? Ya Allah, Allah ridho tidak saya menjadi temanmu? Astagfirullah, Abu Bakar luar biasa. Coba Abu Bakar tasik dengan saya wahai Nabi, iya. Tuh tahu kan yang kepilih siapa? Saya, bukan kamu. Nah kan begitu. Itu Abu Bakar nggak begitu. Allahnya ridho tidak wahai Nabi saya menjadi teman. Faqala Rasul Allah ikhtaraka ya Abu Bakar. Allah langsung memilihmu Abu Bakar. Saya dipilih Allah ya Rasul. Iya. Fabaka, nangis Abu Bakar saking senengnya. Saking senengnya dipilih menjadi teman Nabi. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, ibu-ibu dipilih oleh Allah menjadi teman kiai di NU, seneng nggak? Nggak jawab. Seneng nggak? Bohong. Boro-boro seneng, ada kiai curiga. Itu kiai ya, ini mesti minta kopi nih. Kurang ajar. Kalau ada kopi, kalau ada kiai, ini mesti minta kopi nih, mesti minta kopi. Kurang ajar tuh. Bu, kalau ada kiai, suruh mampir. Kiai mampir, kiai. Setelah di rumahnya ibu, tolong kiai sholat di rumah saya. Ibu minta. Tempat sujudnya kiai nanti yaumul qiyamah menjadi saksi keimanan di depan Allah. Gitu Pak, saran gitu ya Bu ya, jangan ada kiai ini mesti minta kopi nih, mesti. Kurang ajar itu, kurang ajar. Akhirnya Abu Bakar menemani Nabi jalan. Mestinya Madinah itu ke utara, itu ke selatan. Mestinya ke utara, itu ke selatan. Kata Abu Bakar, loh kok ke selatan? Ke Madinah ke selatan. Utaranya mana ya? Utaranya mana ini? Ke Madinah itu ke utara, loh ini ke selatan. Wah, Nabi ini tersesat. Tapi masa ada Nabi tersesat? Nggak ada. Nabi tidak ada yang tersesat. Yang tersesat itu yang masih setengah ustad, suka tersesat. Kalau Nabi nggak ada tersesat. Tapi jelas ini salah ke selatan. Nah, akhirnya ada sedikit suudzon kepada Nabi, Nabi tersesat. Untuk supaya tidak suudzon, tanya, paham ya? Dia bertanya ini untuk pertanyaannya untuk menghilangkan suudzon.
wahai Nabi, ya. Ke Madinah kan? Iya. Madinah ke sana wahai Nabi. Ini ke selatan. Oh, begini Abu Bakar. Tadi saya dikepung 40 preman bawa pedang semua akan membunuh saya. Oleh karena itu mari kita bersembunyi dulu. Tuh ada gunung namanya Gunung Tur, di atasnya ada gua. Kita sembunyi dulu di sana. Oh gitu, baik. Akhirnya naik, itu jalan Pak, belum pernah ditapak orang. Nabi Muhammad itu jatuh bangun 2 jam lebih. Kalau gua Hira itu 1 jam lebih saja. Ini 2 jam lebih. Naik berdarah-darah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad kok berdarah-darah? Kok sembunyi-sembunyi? Apa Nabi Muhammad tidak bisa minta kepada Allah, ya Allah minta malaikatnya 2 untuk saya naiki ke Madinah sekarang? Malaikat datang, dinaiki langsung sekejap mata sampai di Madinah. Bisa enggak? Bisa. Apakah Nabi Muhammad takut mati jika terang-terangan pindah ke hijrah? Jawabnya tidak. Nabi Muhammad pasti selamat. Ada ayatnya, wallahu ya'simuka minan nas. Tapi kenapa bersembunyi? Kenapa naik ke sana? Oh, Nabi Muhammad sedang memberikan pelajaran. Kita ini harus wajib ikhtiar. Ikhtiar wajib. Apalagi sekarang ada corona, itu wajib ikhtiar. Untung di sini nggak ada corona, buktinya nggak ada masker. Saya pakai masker malu sendiri. Ya Allah, itu harus ikhtiar ibu-ibu, itu harus ikhtiar. Corona itu adanya di lab ya. Para pemari, apalagi sekarang. Kalau bukan pesantren sebagai alternatif, mau apa? Anak kita di SD, SMP, sekolah ente, belajar ente, ujian ente, lulus. Eta bade naon? Pan kitu meureun. Sekolah ente, ujian aya kitu. Ya Allah. Alternatifnya adalah pesantren. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah SWT. Pesantren tidak dilarang tatap muka. Bagaimana kalau pesantren dilarang tatap muka? Bubarkan pesantren. Mau taat bagaimana, tidak taat bagaimana? Masukan-masukan kepada DPR, kepada pemerintah diterima. Pesantren tidak bubarkan. Tidak seperti SD SMP. Itu luar biasa, itu syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, tepuk tangan itu gampang. Tapi persoalan dalam pesantrennya itu rajin.